warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Faqad qala ta'ala fi muhkamihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antum haji minal umam wa ana hajjukum minal anbiya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa asa nahnu ala hadhihi qiraati minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para guru, para asatidz, khusus di wilayah Kampung Cikarang, Desa Pabuahan. Atola bako ahum bi khairin wa lutin wa afiatin. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, BPD, Kadus, Ketua DKM Masjid Musola, pimpinan Majelis Taklim, khusus Majelis Taklim Ruhai, Bapak Ustaz Sukron, Ustaz Cecep yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tentang keberadaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatur acara tim hadroh, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak terkecuali yang hadir di sini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, duduk simpu kita, uang yang kita keluarkan, pemikiran, makanan, apapun itu demi terselenggaranya acara yang mulia ini, pengajian mingguan dan maulid baginda Nabi, dibungkus dengan silaturahmi satu kampung di Cikarang ini. Itu semua menjadi sebab terbukanya pintu rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mestinya bergembira. Kenapa mesti bergembira? Ada satu isyarat yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang menjadi rujukan para ulama sampai saat ini, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi Al-Baghdadi. Beliau katakan, idza ahabballahu 'abdan istakmalahu fi awqatil fadilati bi awadil a'mal. Apabila Allah Subhanahu wa taala cinta, demen, senang kepada umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan si umat itu
pada waktu-waktu yang baik di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Hari ini harinya hari Kamis malam Jumat. Bagus nggak itu hari? Tidak ada satu saat, satu detik doa yang dipanjatkan min Lailatul Jum'ah atau Yaumil Jum'ah, dari hari Jumat ataupun malam Jumat, apapun itu yang dipanjatkan, kecuali semuanya Allah ijabah. Amin. Malam Jumat, hari Jumat, bulannya bulan malamnya minal masyriq ilal maghrib, ketika Nur Muhammad ada tanda-tanda ingin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini, yang disebut dalam salah satu kitab adalah nikmatul kubro, nikmat yang paling besar yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di alam semesta ini. Tidak ada lagi nikmat selain itu, yaitu dilahirkannya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan yang bagus, yang jelek jadi bagus. Kelihatan Salman dari Paris, lihat jauh-jauh sahabat itu yang awalnya tidak pernah kenal dengan baginda Nabi, tidak kenal dengan agama dan lain-lain, karena nur itu terjadi di malam ini, malam 12 berarti bulan itu bulan Dzulhijjah. Acaranya apa? Acaranya pengajian. Idza marartum bil jannah farka'u, kata Nabi, wahai sahabatku, wahai murid-muridku, apabila engkau lewat, ketika engkau lewat papasan atau berjumpa dengan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampir. Ini mah kita bukan lewat, bukan papasan, tapi adanya di kampung. Itu taman pindah-pindah, kadang ke masjid, kadang ke musola, kadang ke rumah-rumah saudara kita yang tertimpa musibah. Alhamdulillah sampai sekarang, dari setahu saya, sepanjang pengetahuan saya, dari 2016 sampai sekarang 2025 masih eksis. Mungkin lebih tua lagi usaha majlis ini. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Isinya apa? Isinya sholawatan, zikir, salawat ke orang tua, wali daina, wali dina, wa masai, wa ulamaina, wa mayu'an. Kegiatannya bagus. Semuanya bagus. Berarti tanda itu. Mudah-mudahan hati kita yang paling dalam ini terbesit, terketuk bahwa tanda baik itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala isyaratkan kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Ingat bahwa hari ini adalah awal kehidupan saya untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Laulaka ma khalaqtul arda. Dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau, 3 kali Allah katakan, kalau bukan karena engkau maka niscaya aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini sebabnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan nur, cahaya daripada cahayanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga yang menjadi cita-cita semua manusia dari Adam sampai akhir zaman, nurun min nuril musuh, bagian daripada cahaya
Yang isyarat ini mudah-mudahan benar. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan gunakan si hamba itu pada waktu-waktu yang baik untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu. Baiknya semuanya baik ya. Kemudian karena konteksnya adalah memperingati, berarti memperingati itu merenung. Seringkali dalam acara maulid, kitab-kitab yang menerangkan tentang keagungan baginda Nabi, yang menjadi payung hukum adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada sosok junjungan kita baginda Nabi, ada pada diri beliau contoh yang baik. Contoh yang baik itu yang zahir ataupun yang batin. Yang kita ikuti daripada akhlak baginda Nabi ini sebetulnya bukan yang batin, tapi hanya yang zahir. Yang zahir saja beratnya ampun-ampunan. Likulli insanin suratun zahiratun wa suratun batinatun. Tiap-tiap manusia punya gambaran. Kita manusia ini. Tiap-tiap manusia ada gambarannya, ada bentuk. Ada gambaran yang kasat mata, ada gambaran yang tidak kasat mata. Suratun zahiratun. Jadi menang. Jadi yang berpanan. Suratun zahiratun, gambaran jelasnya seperti begini. Tinggi 173, berat berapa? 80 kira-kira. Kulit sawo mateng yang berusaha asli. Itu gambaran zahir. Zahiratun. Hidung ala Indonesia nggak Arab, sedang Melayu punya suratun zahiratun. Wa suratun zahiratun hiya al-jasad. Gambaran manusia yang jelas adalah jasad. Ini jasad. Jasad itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Manusia yang lain melihat ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana dia bertindak, itulah gambaran zahir manusia. Oh, anak itu bagus. Oh, anak itu sipulan hasanal khulqi. Sipulan akhlaknya bagus, khulqi. Maksudnya tingkah lakunya, ucapannya bagus, jalannya bagus, tutur katanya kepada orang yang lebih tua bagus, kepada yang lebih kecil juga bagus. Lisan lima sogir alal kabir wal kabir alal sogir, bagus. Mula kopatun nasi, ya jasad. Wa abal jasad wa adab. Bapaknya jasad kita, jasad manusia ini jasad semua. Dan bapak kita dalam pengertian jasad adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu suratun zahiratun. Wa suratun batinatun. Ada gambaran batin yang nggak kelihatan. Wahia an-nafsu waruh. Siapa yang bisa melihat nafsu kita? Siapa yang bisa lihat ruh? La yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Bagaimana orang bisa melihat? Yang kita kejar, yang kita dalam acara memperingati baginda Nabi besar, memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya suratun zahiratun, tapi suratun batinatun. Gambaran batin. Gambaran. Sebab ya ayyuhan nabiyyu kafaqallah wa man tabi. Wahai Nabi, Allah telah mencukupkan engkau dan orang-orang yang ikut kepada engkau. Ya.
Kenapa kadang-kadang kita tidak cukup? Jangan-jangan ngikut nabinya tanggung-tanggung. Sebab orang yang paling mulia adalah baginda Nabi. Kemudian keluarganya baginda Nabi, istrinya Nabi. Santri paling mulia adalah santrinya Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus sampai yang mengikut Nabi itu. Sampai yang sekarang Abdulun Nas ba'dal anbiya adalah al-ulama. Paling abdolnya manusia setelah para nabi adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama ikut nabi. Mulia. Kita mulia karena sebab ikut nabi. Oke, balik lagi. Suratun zahiratun wa suratun batin. Mana nih yang batin ini, yang kadang-kadang tidak ketandak dengan kita dan menjadi sebab karena batin itu jelek, semua yang mestinya kita dapat jadi terhalang. Aturan senang jadi enggak senang. Aturan dapat rahmat jadi enggak dapat rahmat. Orang-orang kehujanan kita kepayungan. Kehujanan pakai payung. Oh, rupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum," apabila engkau melihat, kata Nabi, kita nih, bukan orang lain. Nabi berbicara kepada kita umatnya, yang diajak bicara bukan kuping tapi hati. Idza ra'aitum, apabila engkau memperhatikan, engkau pahami, engkau lihat di dalam hati engkau, di dalam diri engkau, maksudnya jasad waruh, bukan jasad. Maksudnya apa tadi? An-nafsu waruh, hati dan ruh kita. Bisa jadi baik. Ini karena sebab idza ra'aitum, apabila engkau telah melihat, maksudnya apabila ada di dalam dirimu, yang pertama adalah suhan muto'an. Suhan muto'an itu apa? Sifat pelit yang dituruti. Semua manusia punya sifat pelit nggak? Punya. Tapi kita lawan, mau murugan, hitung-hitung syukuran. Nih ada 300.000, beliin aqua dapat 5 kardus mau lebih, sisanya buat beli pakai. Itu namanya bukan suhan muto'an, bukan pelit yang diturutin. Kalau diturutin punya duit banyak, ada korban mestinya zakat, ada kegiatan, kantongin aja sayang. Itu namanya suhan muto'an. Apabila kita melihat di dalam diri kita ada sifat itu, bukan nunjuk orang, bukan, tapi pada diri kita suhan muto'an. Wahawan dan hawa nafsu yang kita turutin. Allahu Akbar, tetap tidur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah sholawatan, kedengaran pengajian, nggak mau ngelangkain kaki. Ada orang susah, sakit atau segala macam, padahal kita punya kelebihan, nggak mau. Ini mau buat saya aja, nanti jalan-jalan. Itu namanya hawan muttaba, hawa nafsu yang kita tuh. Itu berapa tuh? 2. Dan yang ketiga, wa kullu dira'in bira'in, merasa diri paling wah, menganggap bahwa gagasannya, ide-idenya itu paling bagus ketimbang gagasan dan ide orang lain. Udah berapa nih? Jadi ada nggak pada diri kita? Kalau ada, suhan muto'an, wahawan muttaba'an, wa kullu dira'in bira'in, dan memandang bahwa gagasannya, pendapatannya, dirinya itu paling baik ketimbang yang lain-lain, maka itu tanda kita punya suratun batinatun berakhlak. Kita punya itu akhlak kita yang paling dalam, orang lain nggak tahu. Ya. Karena sebab itulah maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjadi
jaminan buat kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya pasti bahagia, segala kebutuhannya pasti Allah cukupi, segala keinginan-keinginannya yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya pasti Allah cukupi. Itu menjadi kurang karena sebab itu kan sebab mudah-mudahan kita semua di sini udah baca sholawatan, udah silaturahmi, udah sodako, udah dengar baca Al-Quran, udah dengar sirah nabawiyah. Mudah-mudahan suratun zohiratun wa suratun batinatun yang kesemuanya unsur itu nyatu di dalam diri kita, semuanya malam ini Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Amin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.